Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafira Rahayu Effendi. Saya dari kelas 8 ingin menjelaskan materi mengenai kebugaran jasmani, renang gaya dada, lari jarak pendek, dan lompat jauh. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau physical fitness adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang berarti. Selanjutnya ada unsur atau komponen kebugaran jasmani. Unsur atau komponen kebugaran jasmani dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama itu ada koordinasi. Contoh latihan koordinasi itu seperti memantulkan dan menangkap bola ke dinding secara berulang kali. Yang kedua, itu ada kecepatan. Contoh latihan kecepatan itu seperti lari atau berlatih skipping. Yang ketiga itu ada latihan keseimbangan. Contoh latihan keseimbangan itu adalah sikap lilin atau berdiri dengan satu kaki. Yang keempat itu ada kelenturan, contoh latihan kelenturan tuh yoga. Yang kelima itu ada daya tahan, contoh latihan daya tahan itu seperti jogging, bersepeda, berenang. Yang keenam itu ada daya ledak, contoh latihan daya ledak tuh seperti squat jump, terus front jump, side jump. Yang ketujuh itu ada latihan kekuatan, contohnya itu kayak push up, sit up, dan back up. Yang kedelapan itu ada kelincahan, contoh latihan kelincahan itu seperti shuttle run. Yang kesembilan itu ada kekuatan reaksi, kecepatan reaksi. Nah, kecepatan reaksi itu contohnya seperti melempar dan menangkap bola. Yang kesembilan ada komposisi tubuh. Selanjutnya ada manfaat kebugaran jasmani. Manfaat yang pertama yaitu kebugaran jasmani dapat mengontrol berat badan. Yang kedua, dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit. Yang ketiga, dapat membuat mood menjadi lebih baik. Yang keempat, dapat membuat tubuh menjadi lebih semangat. Yang kelima, menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan materi mengenai renang gaya dada. Renang gaya dada adalah salah satu teknik berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air dan posisi tubuh sejajar dengan permukaan air atau streamline, serta kedua tangan diluruskan ke depan. Selanjutnya ada teknik-teknik renang gaya dada. Teknik renang gaya dada dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada teknik posisi tubuh. Posisi tubuh saat melakukan renang gaya dada itu lurus, pandangan ke bawah arah permukaan air, dan kondisi badan rileks. Yang kedua itu ada gerakan kaki. Gerakan kaki dimulai dari kedua kaki rapat, lalu dibuka secara bersamaan, membentuk melingkar dengan kedua lutut sedikit ditekuk. Setelah itu kedua kaki ditarik ke arah tubuh, lalu dorong air ke belakang. Setelah itu rapatkan, lalu ulangi kembali. Yang ketiga, gerakan tangan. Gerakan tangan saat melakukan renang gaya dada yaitu dimulai dari kedua tangan diluruskan di depan kepala dengan kedua tangan bersentuhan satu sama lain. Setelah itu kedua tangan dibuka ke arah samping bawah, lalu diluruskan kembali dan diulang kembali. Yang keempat, teknik pengambilan nafas. Cara mengambil nafas saat renang gaya dada yaitu kepala diangkat sehingga mulut sejajar dengan permukaan air. Selanjutnya ada manfaat renang gaya dada.
Manfaat renang gaya dada yaitu dapat menurunkan berat badan, yang kedua dapat meningkatkan kesehatan paru-paru dan jantung, dan yang ketiga dapat melatih kelenturan otot tubuh. Yang ketiga, saya akan menjelaskan materi mengenai lari sprint. Lari sprint atau lari jarak pendek adalah lari yang dilakukan secepat-cepatnya dengan jarak 100 meter, 200 meter, atau 400 meter. Atlet lari sprint dapat disebut juga dengan sprinter. Lari sprint menggunakan start jongkok. Start jongkok dibagi menjadi 3, yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Selanjutnya ada teknik yang benar saat melakukan lari sprint. Teknik yang pertama yaitu posisi tubuh tegak dan lurus. Yang kedua, posisi kepala lurus dan pandangan menghadap ke depan. Yang ketiga, tangan diayun secara bergantian. Yang keempat, tumit mendarat terlebih dahulu. Dan yang kelima, langkah kaki lebar dan ritmis. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan materi mengenai lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik yang bertujuan untuk melompat dan mencapai jarak sejauh mungkin. Lompat jauh memiliki 4 teknik dasar. Yang pertama itu ada awalan. Pada saat awalan lompat jauh diusahakan untuk melakukan dengan secepat-cepatnya dan tidak mengganti langkah saat melakukan tolakan. Yang kedua ada tolakan. Tolakan itu berarti menolak dengan sekuat-kuatnya menggunakan salah satu kaki yang terkuat pada papan lompat. Yang ketiga ada teknik melayang. Pada saat teknik melayang diusahakan selama mungkin di atas udara. Yang keempat ada teknik mendarat. Pada saat teknik mendarat sebaiknya kedua kaki mendarat, dan posisi badan berjongkok, kedua tangan diluruskan ke depan. Macam-macam gaya pada lompat jauh terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gaya jongkok. Gaya jongkok adalah pada saat melakukan teknik mendarat, si pelompat melakukan gerakan berjongkok. Yang kedua ada teknik berjalan di atas udara atau walking in the air. Walking in the air itu adalah pada saat melakukan teknik melayang, si pelompat melakukan langkahan layaknya berjalan. Yang ketiga, ada teknik menggantung. Pada saat teknik melayang di atas udara, si pelompat melompat dan mengangkat tangannya seperti layaknya menggantung.